Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Husnun Fauji, mahasiswi semester 4 STAI Yamisa Soreang, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video ini, saya akan menyampaikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran PAI. Pada ujian akhir semester ini terdapat 4 rumusan masalah yang mana setiap rumusan masalah itu terdapat beberapa poin. Dari poin-poin tersebut saya akan membacakan soal serta menyampaikan jawabannya. Baiklah, langsung pada rumusan yang pertama, yaitu jelaskan dan analisislah pernyataan di bawah ini. Poin yang pertama, mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Saya menjawab, dalam melaksanakan pembelajaran diperlukan sebuah perencanaan, karena sebuah perencanaan sangat penting sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Perencanaan dalam pembelajaran sangat diperlukan agar proses pembelajaran terarah dengan baik serta tidak keluar dari jalur apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan ini membuat pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik. Kemudian, poin yang kedua yaitu apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI? Dalam sebuah perencanaan pembelajaran PAI, tentu dasar atau landasan perencanaan pembelajarannya itu mengambil dari sumber Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Adapun secara umum, dasar perencanaan pembelajaran yaitu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan sebuah perencanaan. Yang selanjutnya, pendekatan sistem perlu digunakan dalam merancang suatu pembelajaran. Perencanaan desain pembelajaran menjadi acuan bagaimana seseorang belajar. Kemudian, untuk poin yang ketiga, bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Saya menjawab, cara untuk merencanakan pembelajaran adalah dengan membuat konsep perencanaan pembelajaran yang biasa disebut dengan RPP. Di dalam RPP tersebut, memuat segala perencanaan pembelajaran seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dengan merencanakan terlebih dahulu pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Kemudian, untuk rumusan masalah yang selanjutnya yaitu langkah-langkah apa saja dalam perencanaan pengajaran PAI. Jelaskan menurut argumentasi Anda. Saya menjawab, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran yaitu pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua, memilih pengalaman belajar, 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar, 4. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, 5. Memilih bahan dan alat pembelajaran, 6. Ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Kemudian, rumusan masalah yang ketiga, yaitu jelaskan dengan komprehensif pernyataan berikut ini. Pada rumusan masalah yang ketiga ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang instrumen pembelajaran? Saya menjawab, instrumen pembelajaran adalah sebuah alat yang digunakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan belajar mengajar. Instrumen merupakan sebagai alat pada waktu kegiatan belajar mengajar yang menggunakan beberapa metode yang dikuasai oleh seorang guru. Kemudian, poin yang kedua,
Apa saja bentuk-bentuk instrumen pembelajaran? Bentuk-bentuk instrumen pembelajaran harus dipilih dengan teknik penilaiannya. Bentuk instrumen yang dikembangkan dapat berupa bentuk instrumen yang tergolong dengan teknik. Pertama, tes tulis, tes lisan, tes unjuk kerja, penugasan, observasi, wawasan, portofolio, dan penilaian diri dalam perkembangan belajar. Kemudian, poin yang ketiga, bagaimana analisis instrumen pembelajaran? Saya menjawab, saat akan melaksanakan pembelajaran, kita harus terlebih dahulu melakukan analisis terhadap instrumen pembelajaran agar kita mengetahui apa yang akan kita lakukan saat berada di dalam kelas. Analisis instrumen pembelajaran agar kita sebagai pengajar memiliki persiapan dalam pembelajaran. Kemudian, poin yang keempat yaitu bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar. Saya menjawab, dalam melaksanakan evaluasi belajar, guru harus melakukan cara yang baik dalam mengevaluasi hasil belajar muridnya dengan cara melakukan beberapa hal seperti guru harus mengenal muridnya dengan melakukan pendekatan, mengenal keluarga murid, mengenal karakteristik murid, dan lain sebagainya. Selain itu, evaluasi hasil belajar juga dapat berupa tes tulis, seperti latihan-latihan soal, ulangan harian, ujian MID, dan ujian semester, serta bisa juga dengan tes lisan. Kemudian, rumusan masalah yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah, sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Saya menjawab, unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI atau pembelajaran pada umumnya adalah yang pertama, bahan ajar pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, suasana belajar saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, media atau sumber belajar yang digunakan. Dan yang keempat, guru sebagai subjek pembelajaran. Dengan memenuhi unsur-unsur pembelajaran tersebut, maka guru dapat melakukan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Cukup sekian jawaban dari soal ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.